Peringatan Santo Damasus, seorang paus dan pengaku iman, diperingati setiap tanggal 11 Desember. Sebelum Yesus kembali kepada Bapanya, Ia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius bab 28 ayat 20. Janji Yesus ini dialami Paus Damasus ketika ia dipilih menjadi paus pada tanggal 1 Oktober 366. Paus Damasus menggantikan Paus Liberius. Pada masa itu, bid'ah Arianisme dan bid'ah yang lain berkembang secara pesat di mana-mana dan berhasil mempengaruhi sejumlah besar uskup, imam, dan umat Kristen. Terpilihnya Damasus menjadi paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Kristen sungguh sangat tepat dengan situasi dan gejolak zaman pada waktu itu. Paus Damasus terkenal cakap dan suci. Ia anak seorang imam Spanyol di Roma. Kemungkinan besar pada waktu itu Damasus berkarya sebagai diakon di wilayah gereja ayahnya sebelum ia diangkat menjadi seorang paus. Ia menyuruh Santo Hieronymus, seorang sekretarisnya, untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Paus Damasus dengan gigih membela primat paus dalam masalah-masalahnya gerejawi. Selama pontifikatnya, katakombe dibuka kembali dan para peziarah di sana dibesarkan hatinya. Paus Damasus menentang habis-habisan tuntutan Ursinus, pendukung ulung Arianisme. Situasi pertikaian semakin menjadi runyam oleh kenyataan bahwa Damasus didukung oleh Felix II, seorang paus tandingan pada masa kepemimpinan Paus Liberius, dan didukung oleh Kaisar Valentianus mengasingkan Ursinus dan para pengikutnya. Usaha-usaha dari Ursinus dan para pengikutnya untuk menjelek-jelekan ketenaran dan nama baik Damasus dibantah habis-habisan ketika suatu sinode yang diselenggarakan di Aquileia pada tahun 381 menemukan bahwa tuduhan-tuduhan kebejatan moral terhadap Paus Damasus sama sekali tidak beralasan. Paus Damasus menghukum doktrin-doktrin berikut: Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus, Apollinarianisme yang menyangkal tidak hanya keilahian Kristus tetapi juga kemanusiaannya, dan Makedonianisme yang menyatakan bahwa Roh Kudus lebih rendah derajatnya daripada Putera. Dalam menghukum ajaran-ajaran ini, Paus Damasus bertindak dengan bijaksana sesuai dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381. Priscillian, seorang heretik asal Spanyol yang menganut paham Manisyisme, juga dihukum oleh Paus Damasus. Dalam semua pertikaian ini, Damasus menuntut suatu pengakuan akan primat uskup Roma dalam masalah-masalah gerejawi. Sebagai salah satu hasilnya, beberapa sejarawan menjuluki Damasus sebagai pengasal klaim atau tuntutan paus akan supremasi di dalam gereja.
Ia secara konsekuen bertindak sebagai pemimpin gereja sesuai apa yang dikatakannya. Kesaksian hidup itu sungguh memperkokoh posisi Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Kristus di dunia. Paus Damasus tidak tanggung-tanggung di dalam usahanya untuk mempertinggi wibawa dan memperluas pengaruh gereja. Ia tidak ingin kalau pelayan-pelayan umat bertindak tidak sesuai dengan martabatnya. Ia tidak ingin kalau mereka tidak memperhatikan kaum miskin. Oleh karena itu, Paus Damasus bekerja sama dengan Kaisar Valentinianus untuk melarang rohaniwan-rohaniwan mengorbankan para janda dan anak-anak yatim piatu. Paus Damasus dianggap sebagai paus yang pertama yang mempekerjakan seorang delegatus apostolik di suatu wilayah yang berada di daerah kancah pertikaian. Ia menunjuk Askolius, uskup Tesalonika, untuk tetap memangku yurisdiksi religius Roma di Illyricum ketika wilayah itu berada di bawah pengaruh politik Konstantinopel. Kaisar Valentinianus menerbitkan satu edikta yang menyetujui yurisdiksi uskup Roma atas semua kasus yang menyangkut gereja. Paus Damasus seorang ahli ilmu ketuhanan dan kitab suci, serta mahir pula dalam kesusastraan Latin dan kebudayaan. Dalam masa pontifikatnya, ada juga beberapa bapa bangsa yang terkenal seperti Santo Anastasius, Santo Ambrosius, Santo Gregorius dari Nisa, Santo Basilius, Santo Hieronymus, dan Santo Gregorius dari Nazianz. Santo Damasus bersama Santo Hieronymus mengusahakan suatu kanon kitab suci yang mendaftarkan buku-buku kitab suci. Kanon kitab suci itu diterima dalam Konsili Roma pada tahun 382. Kemungkinan besar kanon kitab suci inilah menjadi warisan yang terbesar untuk generasi di kemudian. Sebelum kematiannya pada tahun 384, Paus Damasus meminta agar jenazahnya tidak dimakamkan bersama paus-paus yang lain di pekuburan Santo Kalistus, akan tetapi dikuburkan bersama ibu dan saudarinya di sebuah gereja kecil di Via Ardeatina. Permintaan itu benar-benar dihargai. Sekarang relikuinya disemayamkan di sebuah gereja kecil yang ia dirikan, yaitu di gereja Santo Lorenzo di Damaso. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, Engkau bersabda melalui Yesus Kristus sebelum Yesus kembali kepada Bapa di surga, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami di dunia ini dalam segala situasi yang terjadi. Engkau selalu menyertai gerejamu melalui para pemimpin gereja. Allah Bapa, Engkau adalah sumber kekuatan para martir. Paus Damasus terkenal sebagai paus yang menghormati dan menyayangi para martir. Semoga kami pun selalu memperingati jasa para martir dengan layak. Teguhkanlah iman kami dan tabahkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau senantiasa selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.